Halo Sobat Kanal, ketemu lagi dengan saya Kristanti Effendi, dosen keperawatan medikal bedah. Pada video kali ini adalah video yang terakhir untuk serial Patient and Family Preference dalam perawatan paliatif. Saya akan membahas tentang bagaimana penyelesaian etik dalam perawatan paliatif, khususnya dengan contoh pasien yang pada video ini yaitu Nyonya HS dengan kanker payudara stadium 4 yang kondisinya sudah tidak mungkin lagi merespon terhadap terapi kuratif dan menyatakan ingin pulang. Akan tetapi keluarga tidak menyetujui sehingga pasien masih dirawat di rumah sakit dan merasakan bahwa pasien frustasi karena keinginannya belum dipenuhi. Baik, dalam pemberian perawatan paliatif mungkin kita perlu memahami dulu bahwa sebutan untuk pasien itu akan berbeda apabila kita menyebutnya pasien dan kita menyebutnya klien. Kalau kita menyebutnya pasien, maka kita akan berfokus kepada bagaimana kita menyembuhkan, bagaimana kita melakukan terapi, memberikan obat kepada pasien. Karena ini pasien kita yang punya banyak keluhan gitu. Tetapi apabila kita menggunakan kata klien untuk pasien yang kita rawat, maka perspektif kita atau pola pikir kita akan lebih terbuka bahwa yang kita hadapi bukan hanya orang sakit yang penderitaannya perlu kita atasi, kita bantu selesaikan, tetapi di sini juga ada unsur bahwa yang sakit ini membutuhkan layanan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi tidak hanya sekedar obat yang dibutuhkan, tetapi juga servis yang baik yang kita bisa berikan. Nah, kenapa ini penting? Karena di dalam perawatan paliatif memang tujuan utamanya adalah memberikan kualitas hidup yang terbaik bagi pasien dengan kondisinya itu, ya, baik melalui penanganan berbagai aspek fisik, sosio-spiritual, ya, sosial, spiritual, dan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, pada kasus yang kita diskusikan pada video ini, pasien itu tidak hanya butuh ditangani nyerinya, tidak hanya butuh diatasi sesak nafasnya, tetapi ternyata ada kebutuhan lain dari pasien yang menjadi prioritas bagi pasien untuk dipenuhi, yaitu keinginan untuk pulang dan dirawat di rumah saja, karena pasien ingin tidur di kamarnya sendiri, menikmati tempat tidurnya sendiri. Di saat kita sebagai tenaga kesehatan menganggap ini pasien sudah stadium 4 yang sesak nafas karena ada kanker payudara. Maka untuk bisa kita tenaga kesehatan memberikan solusi atau keputusan terbaik bagi pasien dan keluarga, kita perlu memahami yang disebut dengan 4 prinsip etik dalam kita merawat pasien. Pola pikir ini bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita memberikan kesempatan kepada pasien
untuk bisa preferensinya itu difasilitasi, yaitu ingin pulang. Pertama, respect of autonomy. Pasien itu perlu diberi kesempatan untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Maka respect of autonomy ini menjadi prinsip yang bisa kita jadikan pegangan. Supaya kalau kita memberikan dukungan kepada pasien untuk pulang, itu ada dasarnya, yaitu otonomi pasien. Pasien berhak atas tubuhnya. Kemudian non-malefisien. Non-malefisien ini artinya kita tidak intervensi yang kita lakukan sebagai tenaga kesehatan itu tidak akan memberikan kondisi yang lebih buruk, tidak membahayakan, ya. Dan oleh karena itu, dengan adanya prinsip non-malefisien ini, kita perlu timbang-timbang ini. Apabila pasien kita izinkan pulang, apakah akan merugikan bagi pasien? Oke, kalau nanti pasien di rumah, bagaimana nanti kebutuhan akan oksigennya? Lalu, apakah ada cara yang bisa kita cari solusinya agar meskipun pasien di rumah, pasien tetap dapat oksigen. Nah, itu saya rasa bisa dijadikan sebagai acuan bahwa meskipun di rumah pasien bisa disediakan oksigen. Lalu beneficien, apakah kalau pasien diizinkan pulang akan mendapatkan beneficien? Artinya tidak kerugian yang didapatkan oleh pasien, tetapi ada hal positif yang didapatkan oleh pasien. Apa yang bisa kita diskusikan? Mungkin tim perawatan paliatif perlu membahas lebih jauh tentang situasi ini. Apakah betul kalau nanti pasien pulang, kualitas hidupnya akan menjadi lebih baik karena dia happy, karena keinginannya itu terwujud, dan kemungkinan itu adalah keinginan terakhir, gitu. Dan yang berikutnya adalah justice. Kita harus jujur, kita harus fair, kita harus menyampaikan apa adanya kepada pasien dan keluarga sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga kita tidak perlu menutup-nutupi apapun itu, terutama apabila keluarga itu mengatakan kepada tenaga kesehatan agar kita merahasiakan berbagai informasi dari pasien. Tentu ini menjadi tantangan buat kita tenaga kesehatan dan kita perlu membahas dulu dengan keluarga sehingga satu suara pada saat kita menyampaikan kepada pasien. Nah, untuk membantu pasien mendapatkan preferensinya sesuai dengan kebutuhannya, ada hasil penelitian terkait dengan 5 level keterlibatan pasien, ya, yang bisa kita cermati bersama, bahwa pasien itu mempunyai otonomi, pasien itu punya keinginan, sehingga kontribusi pasien di dalam tindakan medis atau klinis yang bisa membantu pasien berpartisipasi itu perlu menjadi pertimbangan. Pasien juga perlu memahami apa permasalahan yang sebetulnya terjadi. Jadi jika keluarga bilang jangan melibatkan pasien, saya rasa itu akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari framework ini, yaitu melibatkan pasien dalam permasalahan dan sharing kenapa suatu intervensi dipilih,
Jadi jangan sampai intinya membuat pasien ini hanya seperti boneka yang dia hanya boleh tidur, makan, minum obat, disuntik dan seterusnya. Tetapi pasien juga memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan sesuai dengan yang dia pahami. Oleh karena itu jangan sampai pemahaman pasien keliru. Karena kalau nanti pasien diberikan pemahaman yang tidak transparan, nanti pengambilan keputusan pasien terkait dirinya sendiri juga bisa saja tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Maka ini emotional reciprocity ini juga penting. Pasien itu take and give-nya itu dengan keluarga. Saya ingin menyampaikan apa yang saya maksud, tapi kalau nanti sudah saya sampaikan yang ada di keinginan saya, pemikiran saya, itu juga harus direspon dengan baik gitu. Jadi kadang pasien kalau sudah dibatasi geraknya dan pendapatnya, seringkali jadi malas untuk menyampaikan emosinya, menyampaikan pendapatnya, dan ini tidak seperti yang diharapkan dari 5 level keterlibatan pasien. Nah, oleh karena itu sebagai tenaga kesehatan sebetulnya ada 4 box yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi kita mengambil keputusan, mendukung pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan yang nantinya tidak akan bertentangan dengan etik dan legal praktek. Pertama adalah clinical indication. Indikasi klinisnya seperti apa? Apakah pasien itu memang jika diizinkan pulang, ya dalam hal ini kasusnya itu tidak akan masalah dengan kondisi klinis yang lainnya. Kemudian apakah ini sesuai dengan patient preference atau keinginan pasien? Apakah kalau pasien keinginannya dikabulkan akan meningkatkan kualitas hidupnya? Dan yang terakhir, apakah ada konteks yang bisa kita bantu pertimbangkan, ya, terutama dalam kehidupan keluarga mereka yang akan terbantu apabila keinginan pasien dipenuhi, dan kalau tidak bagaimana cara penyelesaiannya. Saya rasa 4 box ini bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk kita membantu pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan tanpa kita mengkhawatirkan nanti bakalan ada dilema etik atau tidak. Ada 7 step yang bisa kita gunakan untuk bisa mengevaluasi adanya dilema etik yang mungkin kita jumpai pada saat kita merawat pasien yang membutuhkan perawatan paliatif. Contoh dalam kasus ini adalah faktanya ada perselisihan atau ketidakselarasan pendapat antara pasien dan keluarga, di mana pasien ingin pulang, keluarga ingin pasien tetap dirawat di rumah sakit. Nah, sedangkan kondisi pasiennya adalah pasien terminal. Maka kita perlu mengidentifikasi isu etik apa yang muncul dalam kasus ini. Berarti kalau kita bisa identifikasi isu, maka sangat jelas di sini isunya adalah otonomi pasien. Pasien tidak mendapatkan kesempatan untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Otonomi dipegang mutlak oleh keluarga. Oleh karena itu, kita perlu step berikutnya adalah mengidentifikasi berbagai prinsip-prinsip atau peran atau tugas tanggung jawab, nilai-nilai, mungkin juga kepercayaan, keinginan, dan kebutuhan dari pasien agar kita bisa membantu pasien untuk mengkomunikasikan situasi yang ada kepada keluarga.
Lalu kita mencari apa alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian bisa kita gunakan 4box yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi pertimbangan indikasi klinik, pertimbangan preferensi pasien, pertimbangan kualitas hidup pasien, dan juga pertimbangan kompleksitas permasalahan dalam keluarga. Nah, lalu kita bisa juga step berikutnya, kalau kemudian kita sudah tentukan apa alternatif yang terbaik, masih ada yang perlu kita compare, yaitu terkait dengan value dari masyarakat setempat misalnya, atau value dari keluarga besar mereka. Karena bisa jadi yang nantinya mengambil keputusan itu tidak hanya keluarga dekat, tetapi keluarga besar kalau budayanya memang begitu. Misalnya mohon maaf, di Indonesia kan banyak sekali ada keluarga Batak, misalnya ada lagi yang paling jelas saya tahu kan, kalau misalnya orang Batak harus benar-benar semua keluarga itu menyetujui. Kalau tidak, nanti akan ada gesekan baru atau permasalahan baru. Atau kadang kalau orang Jawa itu pertimbangan tetangga kanan kiri aja bisa menjadi pertimbangan, karena nggak mau bawa pulang, takutnya nanti apa kata tetangga, nanti dikiranya kita keluarga nggak mau membiayai rumah sakit misalnya. Padahal lebih dari itu yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan pasien, keinginan pasien dan permasalahan pasien yang harus diatasi. Karena tadi patient preference ya, patient center care gitu. Oleh karena itu apapun keputusan yang akan dibuat, kita harus kaji ulang segala konsekuensi yang mungkin bisa timbul. Apabila pasien dan keluarga sudah memahami keputusan dan konsekuensinya, maka kita bisa memberikan dukungan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan apa preferensi pasien. Saya rasa ini sangat penting bagi kita tenaga kesehatan untuk bisa memanfaatkan 7 step model untuk mengatasi dilema etik dalam menghadapi situasi di mana keinginan pasien dan keinginan keluarga tidak sesuai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi terkait dengan patient and family preference dalam perawatan paliatif bisa bermanfaat dalam penanganan pasien yang membutuhkan perawatan paliatif.